Nah, halo semuanya. Seneng banget rasanya kalian bisa gabung di sesi penjelasan kita kali ini. Kalau kalian baru pertama kali nyemplung ke topik ini, santai aja. Anggap saya sebagai mentor kalian hari ini, kita bakal jalan bareng langkah demi langkah. Langsung aja nih, pernah nggak sih kalian ngeliat tumpukan sampah sisa makanan di rumah terus mikir, aduh masalah banget nih. Nah hari ini kita bakal puter balik pemikiran itu. Kita akan sama-sama bongkar gimana caranya ngubah masalah sehari-hari yang bikin pusing ini jadi semacam berkah ekonomi yang luar biasa. Dan coba tebak siapa pahlawannya? Bukan mesin raksasa, tapi sosok pahlawan biologis yang ukurannya super kecil. Yang bikin makin seru, apa yang mau kita bahas hari ini tuh bukan sekedar omong kosong atau teori di atas kertas. Perjalanan kita ini didukung oleh sains yang beneran solid banget. Bayangin, ada meta-analisis besar dari 45 jurnal ilmiah dan 520 eksperimen. Jadi buat kalian para pelajar atau calon inovator, tenang aja. Semua yang kita bahas ini udah terbukti secara ilmiah dan siap banget dipraktikkan langsung di dunia kerja. Oke, biar kebayang arahnya kemana, ini peta perjalanan kita. Pertama, ancaman sampah organik. Kedua, pahlawan super BSF. Ketiga, mesin daur ulang. Keempat, harta karun ekonomi. Dan terakhir yang kelima, penerapannya di dunia kerja. Yuk, kita mulai. Bagian pertama, ancaman raksasa sampah organik. Kan setiap cerita bagus butuh sosok penjahat ya. Nah, penjahat di cerita kita hari ini adalah sampah organik yang jujur aja sering banget kita cuekin di dapur kita sendiri. Coba deh bayangin kalian punya kendaraan tapi mesinnya bocor parah dan gak efisien. Alih-alih jalan mulus, mesin itu malah buang-buang bensin dan keluarin asap beracun. Nah, persis kayak gitulah sampah organik kalau nggak dikelola. Dia ningkatin polusi, terus ngasilin gas rumah kaca yang bikin bumi makin panas, dan yang paling sayang sih, dia ngebuang sumber daya yang sebenarnya berharga banget. Sampai sini, mungkin kalian mikir, tunggu dulu, bukannya sampah organik itu alami, nggak bakal membusuk dan aman dengan sendirinya, tah? Jawabannya, enggak gitu konsepnya. Kalau cuma dibiarin numpuk, sampah organik justru bakal nyiptain gas beracun, kayak metana. Makanya kita butuh banget yang namanya pahlawan super buat turun tangan ngeberesin ini. Masuk ke bagian 2 nih pahlawan super kita, Black Soldier Fly atau disingkat BSF. Mulai sekarang, tolong jangan lihat dia sebagai serangga yang menjijikkan ya. Anggap aja mereka ini tim penyelamat ramah lingkungan yang dikirim langsung sama alam. BSF ini bukan lalat sembarangan teman-teman, dia punya kekuatan super sebagai pengurai sampah organik yang geraknya cepet banget. Tugas utamanya, makanin sampah organik dan secara ajaib ngubah sampah itu jadi biomasa kayak protein yang nilainya tinggi plus nyisain bahan yang bisa langsung dipakai jadi pupuk ramah lingkungan. Keren kan? Kalau mau dibayangin, siklus kerja mereka ini mirip banget sama pabrik daur ulang otomatis ukuran mini di atas ban berjalan. Tahap pertama, sampah organik masuk sebagai bahan bakar. Kedua, para pekerja pabrik kita, yaitu si larva atau maggot BSF ini, bakal makan bahan bakar itu dengan rakus sambil terus tumbuh membesar. Terakhir, di ujung ban berjalan keluarlah produk berharga berupa biomasa padi. Semuanya serba cepat dan super efisien. Terus muncul pertanyaan nih, lalat BSF ini kotor nggak sih? Bawa penyakit kayak lalat rumah biasa yang suka hinggap di makanan? Jawabannya tegas, sama sekali nggak. Fakta uniknya, BSF dewasa itu bahkan nggak punya mulut buat makan. Jadi mereka nggak bakal tuh hinggap di makanan kita atau bawa-bawa penyakit. Mereka murni pahlawan yang aman dan ramah lingkungan. Oke, sekarang kita bahas bagian ketiga, rahasian mesin daur ulang. Sama kayak mesin pabrik pada umumnya, pabrik mini kita ini juga punya loh jenis bahan bakar favorit supaya kerjanya maksimal. Yuk kita cari tahu bahan bakar apa yang paling pas. Coba perhatiin data yang didapat dari ratusan eksperimen ini, menakjubkan banget. Buat urusan indeks pengurangan sampah, alias seberapa banyak gram sampah yang sanggup dihabiskan satu larva setiap harinya, sampah dapur atau sisa makanan dari restoran itu menang telak di angka 4,77 gram per hari. Jauh ngalahin sampah buah dan sayur di 2,72 dan limbah fekal di 2,22. Jelas ya, sampah dapur ini benar-benar bahan bakar super buat pabrik kita. Terus, kenapa sampah dapur bisa jadi juara pertama? Biar gampang, analoginya gini. Sampah dapur itu ibarat segelas smoothie yang diracik sempurna. Nutrisinya padat, kelembapannya pas banget, dan gampang dicerna. Buat si larva BSF, makan sisa dapur itu ya kayak minum smoothie protein tinggi yang enak, yang langsung bikin mereka tumbuh dengan sangat cepat. Nah, ada yang tanya gini, kalau gitu bisa nggak kita campur aja semua jenis sampah organik jadi satu biar praktis? Jawabannya, ya, meskipun maggot BSF ini memang rakus dan doyan hampir apa aja, tapi kalau kalian campur semua sampahnya, kecepatan produksi pabrik kalian malah bakal turun. Kalau kalian mau hasilnya cepat dan efisien, pastikan kalian cuma ngasih sampah dapur murni. Kuncinya ada di pemilahan, teman-teman.
Lanjut ke bagian keempat, harta karun bernilai ekonomi. Buat kalian para pelajar yang lagi siap-siap terjun ke dunia pekerjaan modern, bagian ini wajib banget disimak. Kita bakal lihat gimana proses biologi ini bisa langsung berubah jadi peluang bisnis yang menjanjikan. Dari pabrik mini kita tadi, ada dua produk akhir yang luar biasa. Pertama, si maggot atau larva itu sendiri. Mereka ini bisa jadi pakan hewan yang proteinnya tinggi banget. Dan ini komoditas yang super dicari di bisnis peternakan ayam sama perikanan. Kedua, ada yang namanya fresh, alias sisa kotoran dari maggot. Jangan salah, fresh ini adalah pupuk organik yang kaya nutrisi dan siap jual. Keduanya bisa jadi sumber cuan baru yang legit banget. Tapi asyiknya, ini bukan cuma soal nyari untung. Ini tentang ngebangun sesuatu yang jauh lebih keren. Ekonomi sirkuler. Model bisnis kayak gini tuh sukses ngurangin tumbukan sampah, nekan emisi gas rumah kaca, dan di saat yang sama memberdayakan masyarakat dengan ngebuka lapangan kerja hijau atau green jobs. Jadi kalian bisa berbisnis sambil ngasih dampak nyata buat bumi kita. Kalian mungkin mikir, oke, teorinya sih bagus, tapi siapa yang beneran mau ngeluarin uang buat beli maggot dan kotorannya ini? Percaya deh sama saya, permintaannya tuh masif banget. Para peternak lele, pembudidaya unggas, sampai petani lokal itu selalu keliling nyari alternatif pakan dan pupuk alami yang kualitasnya tinggi tapi harganya lebih miring dari buatan pabrik. Pasarnya tuh udah ada, dan mereka lagi butuh banget pasokan. Masuk ke bagian kelima, penerapan nyata di dunia kerja. Sekarang mari kita sambungin semua teori keren tadi ke aplikasi praktis, sesuatu yang bahkan bisa kalian eksekusi besok pagi. Kita ambil contoh nyata aja ya, misalnya bisnis UMKM kuliner atau restoran. Kalau pakai cara lama tanpa sistem BSF, sisa makanan dari dapur itu cuma jadi beban pengeluaran. Mereka harus bayar iuran bulanan yang lumayan cuma buat buang sampahnya. Tapi bayangin kalau mereka pakai sistem BSF, pengeluaran tadi langsung berubah drastis jadi sumber pemasukan baru. Dari yang tadinya cuma buang, sekarang mereka memproduksi pakan dan pupuk bernilai jual. Beda banget kan? Dan yang paling saya suka, metode ini fleksibel banget. Dari literatur yang kita bedah, model BSF ini cocok banget diterapin buat ngelola sampah dapur di lingkungan asrama, kayak pesantren atau masjid, di UMKM makanan yang baru kita bahas tadi, sampai ke sistem pengelolaan sampah satu RT atau desa. Skill ngebangun sistem ini tuh beneran lagi dibutuhin banget di dunia kerja masa kini. Oke, pertanyaan terakhir nih. Sebagai pemula, masa iya sih saya harus punya lahan berhektar-hektar dan bangun pabrik mahal buat mulai? Wah, sama sekali enggak. Bisnis ini tuh super gampang diakses. Kalian bisa mulai pakai kotak-kotak plastik sederhana di halaman belakang rumah atau lahan kosong di desa. Nanti, seiring sampahnya makin banyak dan usahanya jalan, kalian tinggal tambah aja kotaknya. Gampang banget untuk dibesarkan skalanya. Pada akhirnya, kalau ada satu hal yang pengen kalian ingat terus, itu adalah ini. Hal yang kelihatannya super sepele dan kecil, ya kayak seekor larva, ternyata bisa ngasih dampak yang sangat-sangat besar. Dia bisa mencahin krisis ekologi raksasa yang lagi kita hadapin, sekaligus nyiptain peluang ekonomi baru buat masyarakat. Sebagai penutup sesi kita hari ini, saya mau nantangin kalian lewat pesan yang sejalan dengan hasil riset kita. Mari wujudkan lingkungan bersih dan ekonomi berkelanjutan bersama Black Soldier Fly. Sekarang saya tanya nih, setelah kalian tahu kalau tumpukan sampah sisa makanan di rumah itu sebenarnya adalah harta karun yang belum tergali, masih rela biarin sampah itu busuk sia-sia di tempat pembuangan? Coba dipikir-pikir lagi deh. Makasih banyak ya udah mau belajar bareng dan fokus sama saya hari ini. Sampai ketemu di sesi penjelasan kita yang seru berikutnya.